Shalom sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini. Ini saya minta maaf dulu sebelumnya, kameranya nggak tahu kenapa tahu putih, jadi harus menggunakan handphone. Tiba-tiba ya, aduh, padahal sudah dipersiapkan hari. Tapi tidak apa-apa, tetap berjalan. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan sharing dan kesaksian juga dari kakak kita Madalena. Langsung saja saya panggil. Shalom Kak. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Apa Ya, kabar nih Kak? selamat malam. Puji Tuhan, kabarnya baik, luar biasa, penuh sukacita, damai sejahtera. Yes. Ya. Ya. Ini sebelum kita mulai Kak, ada baiknya kita Kak izin bawa doa ya Kak. Doa Ya, silakan. pembuka saya dulu ya. Ya, Biar nama Tuhan terus dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa juga dimenangkan saat mendengarkan kesaksian ini. amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga, Yesus Kristus Juru Selamat manusia, kesempatan yang kau berikan ini, waktu yang kau berikan Tuhan, nafas yang kau berikan Tuhan, kami bisa bertemu juga dengan Kak Madalena Tuhan. Tuhan, kami tahu ada rencana indah yang kau berikan kepada kami melalui Kak Madalena yang akan membagikan kesaksiannya, bagaimana dia mencintai Engkau dan melayani Engkau Tuhan Yesus. Terus Kau berkati dari awal sampai akhir program ini Tuhan. Biarlah program ini menjadi memuliakan namamu Tuhan. Biarlah namamu terus dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Engkau berkati juga penonton Tuhan nantinya, biar Engkaulah yang dengan kesaksian yang akan disampaikan nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan mengucap syukur atas yang kau berikan kepada kami bersama Kak Madalena ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing dan kesaksian bagaimana dia melayani-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke Kak, Amin. udah nggak sabar nih kita nunggu sharing dan kesaksian kakak. Tempat saya persilakan ya Kak. Oke, ya, saya dikasih waktu berapa menit nih untuk kesaksian? 30 menit, 40 menit juga oke sih Kak. Maksimal ya. Oke. Siap. Ya, oke. Terima kasih banyak. Saya panggilnya Kak Leo juga aja deh ya. Iya. Ya, terima Siap kasih Kak. Kak kesempatannya. Sama-sama Kak. Ya, oke. Ya, shalom rekan-rekan gereja YouTube. Selamat malam, karena di sini malam ya. Kalau waktu Indonesia Barat mungkin masih jam 8, tapi karena saya sekarang sedang di Indonesia Tengah, jadi di sini udah jam 9. Dan yang di Indonesia Timur pasti sudah jam 10 juga. But it's okay, karena ini adalah pertama kali saya juga diundang di gereja YouTube untuk kesaksian. Terima kasih banyak kesempatannya. Dan judul kesaksian pada malam hari ini adalah ketika panggilan Tuhan itu jauh lebih indah daripada mimpi terindah kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan, saya bisa sharing di sini ini juga hanya oleh karena anugerah saja, karena nggak nyangka gitu ya bisa ketemu juga dengan Kak Leo, dihubungi, terus bisa sharing di sini. Dan mungkin pada malam hari ini ada juga dari rekan-rekan yang mungkin sedang di persimpangan, di crossroads gitu. Mau pilih jalan yang mana? Jalannya Tuhan atau jalan kita sendiri? Sedangkan kita tahu bahwa jalannya Tuhan, rancangannya Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada apa yang kita pikirkan gitu ya, angan-angan kita. Tetapi kita tahu bahwa jalan Tuhan itu pasti yang terbaik. Rancangan Tuhan itu juga pasti yang terbaik. Penuh harapan, penuh damai sejahtera buat kita semua. Amin. Nah, seperti halnya saya bersama Tuhan Yesus, saya bersama Tuhan itu juga adalah perjalanan yang menurut saya
suatu journey ya. Jadi bersama Yesus di dunia ini itu adalah sebuah long journey yang kita sendiri mungkin waktu lahir terlahir dari keluarga yang Christian, oleh karena itu kita jadi Kristen gitu. Tetapi ada juga mungkin dari rekan-rekan yang percaya Tuhan Yesus baru pada saat umur berapa dan lain sebagainya. Nah, saya sejak lahir itu memang sudah jadi Christian, religionnya Christian. Dan pada waktu kecil saya ingat saya sudah diajak untuk nyanyi di gereja gitu. Waktu kecil itu di gereja itu nyanyi lagu pertama saya adalah setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus. Ya, pasti tau lah ya lagu itu. Saya sampai sekarang masih ingat. Dan saya juga menari. Terus sempat di periode-periode hidup saya yang sempat nggak ke gereja dalam artian karena kan dulunya setiap minggu tuh ke gereja. Terus habis itu karena suatu hal gitu ya, dulu waktu kecil tuh gerejanya di samping rumah. Terus karena suatu hal kami mendapati kaca-kaca di gereja itu kayak pecah semua gitu. Seingat saya ya, kan itu waktu kecil. Mungkin ibu saya yang lebih ingat. Pecah semua dan akhirnya ya sudah dilarang warga beribadah di situ waktu itu. Oke, akhirnya dipindahkan ke lokasi yang lebih jauh. Nah, pas dipindahkan ke lokasi yang lebih jauh ini yang saya mulai agak bolong-bolong ke gereja karena terhambat oleh sarana transportasi. And then life happens. Lalu ada beberapa saat juga yang saya masih on off juga gitu ke church. Terus pada saat SMA kelas 1 atau kelas 2 gitu ya, ada Natalan sekolah, terus diminta menyanyi lagi. Terus saya bilang, saya nyanyi terakhir itu waktu kecil gitu ya. Beberapa kali mungkin sempet ya, saya lupa-lupa ingat nari yang sering. Tapi kalau nyanyi itu kan harus kayak ngeluarin suara di depan umum gitu. Mungkin kalian juga kalau nyanyi di depan umum grogi kali ya. Nah, terus akhirnya waktu itu grogi ya. Saya juga waktu itu seperti itu. Akhirnya udah nggak apa-apa, ini kan acara gitu ya. Terus ya udah, uh, akhirnya nyanyi lagu itu. Saya masih ingat, oh all the night the stars are brightly shining, it is the night of our dear Savior's born. Saya masih ingat itu. Dan kakak kelas saya nyemangati, udah nggak usah grogi, pasti bagus gitu. Oke. Intinya apa kalau kita lihat alurnya ini? Walaupun mungkin saudara saat ini sedang on off gitu ya, tetapi kalau Tuhan udah panggil, Tuhan udah pegang, saudara, Tuhan udah tangkap, itu pasti akan ditangkap terus. Kalau kita mulai on off itu pasti akan dicari terus, ditangkap lagi sampai saudara nggak bisa pergi lagi gitu dari Tuhan. Masa kecil saya sebagai pengikut Kristus ya banyak senangnya, tapi juga sempat juga mengalami seperti halnya uh, diskriminasi gitu ya. Kalau zaman now orang bilang pernah di suatu organisasi gitu. Saya adalah salah satu kandidat ketua juga ini waktu SMP dulu. Terus waktu campaign itu sempat juga saya dengar selentingan di telinga saya, oh ya jangan sampai dia ya yang jadi ketua. Uh, ya karena because I'm Christian, I was Christian, I am now Christian pada saat itu. Dan saya sebagai anak yang masih SMP, oh gitu ya, kenapa ya kok nggak boleh? Apa karena why gitu loh? Kenapa sebagai seorang Christian terus campaign-nya itu jangan sampai saya yang jadi kepilih jadi ketua. Dan akhirnya waktu campaign ada salah satu kandidat lagi yang pilih dia, pilih dia, pilih dia gitu. Ya saya diam aja gitu, diam. Selisih suara sangat tipis sekali. Saya akhirnya jadi ketua satunya gitu. Padahal udah rahasia umum kalau sebetulnya waktu itu kemungkinan besar saya gitu. Tapi ya karena ada omongan seperti itu, terus akhirnya
dirangkai sedemikian rupa sehingga terjadi seperti itu. Tapi, however, saya nggak nangis loh, saya nggak sedih, dan pada saat itu kan usia saya masih muda, saya hanya berpikir, oh gini ya, kenapa? Terus akhirnya saya nyambungin lagi ke pas masa kecil. Oh iya, dulu waktu kecil gerejaku juga dilemparin ya sampai pecah gitu. Oh oke lah, mungkin ini salib yang harus aku pikul karena aku ikut Kristus. That's fine gitu. SMP, dan dulu waktu SMP itu kan kalau kita sebagai minoritas biasanya kan dikumpulin dulu, terus ujiannya tersendiri gitu kan, ujian agama Kristen. Nah, pernah kejadian waktu lembaran ujian kami yang minoritas ini dikumpulkan, tiba-tiba lembaran ujiannya hilang dong, hilang. Jadi nilai agama kami itu nggak masuk. Dan fatalnya adalah pada saat itu saya berkesempatan menjadi juara umum ya, bukan juara kelas, tapi juara umum. Tapi karena nilai agama nggak masuk, akhirnya saya jadi nomor 2 juara umum. Saya komplain ke guru pengawas, kenapa kok bisa lembaran saya dan teman-teman Christian saya hilang gitu, diem aja. Nggak boleh seperti itu, hilangnya hilang kemana, kan Anda yang mengawasi dan lain sebagainya. Dan misteri itu sampai sekarang tidak terpecahkan. Tapi puji Tuhan, itu I carried in my heart ya, saya simpan di hati saya, nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa seperti apa, karena mungkin juga waktu itu masih kecil, tetapi firman Tuhan kan berbicara terus di dalam hati kita kan, walaupun kita masih kecil, masih remaja, terus beralih menjadi youth, tapi kalau udah basicnya kita dulu sering diajak dengar firman Tuhan dan lainnya, berarti kan udah dengar gitu kan, dengar tersimpan di hati, nggak boleh marah, nggak boleh menyimpan dendam, ya udah oke, nggak apa-apa. Terus ini alurnya agak maju mundur nih, tetapi dari perjalanan saya dari kecil sampai itu akhirnya saya kuliah S1. Nah, di situ saya mendapatkan, saya pindah kota tuh di situ. Saya mendapatkan sebuah situasi yang toleransinya bagus banget. Terus abis itu dikasih kesempatan melayani juga. Saya melayani waktu itu sebagai penari tamborin sama singer juga. Udah agak-agak nggak grogi karena singer kan nyanyinya barengan. Kalau nari kan nggak perlu mengeluarkan suara, jadi nggak grogi juga gitu. Udah di situ, dan di situ saya enjoy, saya tahu gitu ya hubungan intimasi dengan Tuhan itu seperti apa. Deep banget, deep, nyelemnya itu dalam banget di situ. Saya menyembah, memuji, berdoa sampai menangis itu saya alami waktu kuliah. Nah, singkat cerita, saya ini mulai kecil ternyata kan udah aktif kan ya, kecil udah aktif, terus TK, SD, SMP, SMA aktif, sampai kuliah juga aktif. Jadi kehidupan saya itu adalah kehidupan yang aktif dan cenderung leading sesuatu gitu, walaupun grogi-grogi gitu ya. Tapi puji Tuhan, ya bisa lah, oke. Jadi basicnya adalah saya harapan orang tua saya juga ke saya, karena saya kan anak sulung. Jadi harapannya itu adalah saya bisa lulus kuliah dengan IPK yang bagus. Ya umum lah harapan orang tua pada umumnya gimana, lulus kuliah dengan IPK yang bagus, terus habis gitu kerja dapat posisi yang bagus, terus salary-nya gede dan lain sebagainya. Nah, harapan itu terwujud sih. Saya lulus juga terbaik kedua waktu itu, bedanya sama yang terbaik pertama cuma 0,01. Terus karena itu kampus terbaik untuk ekonomi ya, bahkan tahun kemarin ya kalau nggak salah dia terbaik se-Indonesia untuk sekolah tinggi ilmu ekonomi. Jadi udah jaminan lah kalau lulusan situ itu bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang keren banget gitu. Akhirnya saya mikir, saya langsung lanjut S2 atau kerja dulu gitu. Karena pada saat itu juga ada kayak tawaran-tawaran kerja gitu, tapi orang tua saya bilang, udah deh lanjut kuliah dulu karena kamu kalau udah pegang uang, kita udah ngerasain uang, males lagi lanjut ke pendidikan gitu. Oh ya udah deh, lanjut aja dulu. Udah, terus lanjut, akhirnya saya lanjut ke Australia. Di Australia itu saya ambil commerce. Saya ambil commerce, terus di sana juga apa
dipanggil juga karena di kampus kan juga seperti ada gereja-gereja lokal yang penjangkauannya outreach-nya ke mahasiswa gitu. Terus, oh iya ya, oke. Tapi saya di sana sempat melayani sebagai usher, usher sama pegang kantong persembahan gitu. Enggak yang melayani singer atau apa gitu yang tampil, enggak. Seperti itu. Nah, singkat cerita, setelah lulus dari Australia, otomatis sudah waktunya dong berkarir. Karena kan sejak kecil di program seperti itu kan aktif, terus masa depannya yang oke, masa depannya itu jadi career women gitulah ya. Karena apa, ibu saya tuh, orang tua saya juga concern sekali ke education dan karir seperti itu. Bisnis boleh, karir boleh, terserah. Pokoknya istilahnya itu harus jadi orang gitu. Dan harus jadi orang itu tolak ukurnya adalah sukses, dihormati pada saat itu ya, sukses, dihormati, penghasilannya besar, bisa menjaga harkat dan martabat keluarga besar, memuliakan orang tua dan lainnya. Oke, and I carry that on my shoulder, on my mind, my heart. Itu udah cita-cita saya. Udah ada beberapa perusahaan yang menawarin kerja, ada satu perusahaan yang sangat terkenal di Asia Pasifik juga yang menawarin saya kerja, salary-nya itu enak banget deh pokoknya. Terus abis gitu juga ada perusahaan-perusahaan lain juga yang saya suka banget gitu karena itu adalah impian saya kerja, bahkan ada juga yang sudah sampai nego salary, nego mobil dinas, fresh graduate loh. Kalau udah sampai bisa dapat nego mobil dinas itu kan udah sangat dihargai banget gitu kan. Itu sesuatu privilege yang nggak setiap orang dapat. Terus sempat juga sudah mau entry ke Jakarta waktu itu, dan singkat cerita saya mimpi, mimpinya itu aneh banget gitu, aneh karena apa? Karena saya masuk ke sebuah ruangan, ini profetik sekali ya, saya masuk ke sebuah ruangan, oh singkat cerita saya balik ke Indonesia ya, tadi udah ya dari Australia saya balik ke Indonesia, terus saya terlibat apa namanya, mulai ke gereja lagi gitu. Nah, terus saya mimpi masuk ruangan gelap, terus tiba-tiba dari ujung sana itu kayak ada sinar gitu ya, kayak ada throne gitu, duduk di tahta dengan jubah putih berjuntai-juntai. Saya ngeliat gitu, ngeliat tapi kayak nggak bisa ngeliat, terlalu silau, nggak ada bentuknya, nggak ada mukanya, tapi saya tahu itu seseorang yang sangat agung duduk di situ, terus dia begini tangannya, tek, dua, gitu. Dan hikmat apa artinya dua gitu, nggak mungkin itu maksudnya simbol peace, apa maksudnya peace gitu, dua dua. Terus hikmatnya Roh Kudus bilang 2 tahun gitu, 2 tahun apa ya, 2 tahun. Terus akhirnya saya bangun, saya sujud, Tuhan apa maksudnya 2 tahun, saya intimasi cari artinya, ternyata Tuhan minta waktu saya 2 tahun. 2 tahun untuk apa gitu. Waktu itu saya sudah melayaninya sebagai penerjemah, terus habis gitu sebagai apa ya waktu itu ya, saya lupa ingat, penerjemah, terus bawain payung. Jadi itu kalau ada jemaat datang itu supaya nggak kepanasan, nggak kehujanan, kita yang bawain payung gitu loh, bawain payung kayak gitu. Terus Tuhan minta waktu 2 tahun. Oke, nah terus akhirnya saya doa lagi. Udah itu yang saya simpan. Padahal itu sudah kritis itu waktunya saya pindah ke Jakarta atau gimana. Padahal saya sudah pamit ya ke Bapak Gembala, saya mohon izin mau ke Jakarta pindah kerja, terus udah didoakan tapi doanya itu aneh, biarlah kehendak Tuhan yang terbaik yang terjadi gitu. Biasanya kan didoakan sukses berkarir, sukses ini apa-apa gitu ya, jadi intinya yang terakhir biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Udah, terus akhirnya pulang, saya jogging, suatu saat saya jogging, ada partner saya ngobrol, terus tanya, kamu nggak mau tuh masuk asrama asrama kayak kitab pendalaman Alkitab, sekolah rasuli dan lainnya. Waduh, aku kemarin baru aja dari Australia, nggak dulu deh sekolah-sekolahan, bosan sekolah mulai kecil gitu ya, mulai TK, bosan masuk sekolah-sekolah lagi. Ya kamu kan udah ngelayan itu jadi penerjemah, terus jadi
apa namanya, umbrella gitu ya, bawa payung, terus juga Tuhan bawa lagi jadi singer kayak gitu. Ayolah masuk sekalian ditekuni. Waduh, kalau ada sekolah yang short course gitu nggak apa-apa lah. Tapi ada nggak short course di Indonesia gitu, asrama kependetaan yang short course di Indonesia? Oh nggak tahu ya, kalau di luar negeri tak ada dan lainnya. Oh iya ya, terus dia bilang, ada deh kayaknya di Semarang. Semarang. Aduh, pindah kota lagi, nggak deh. Lagian juga aku udah harus ke Jakarta gitu loh. Udah, nggak usah ngomongin itu. Udah, makanya jogging lagi. Itu satu kata, Semarang. Begitu udah, nyampe rumah, saya nyalain TV kan, nyalain TV. Terus ternyata di TV itu ada waktu itu kayak acara-acara yang kayak kita ke kota ini nih, di kota ini lagi ada banyak, saya lupa nama acaranya. Tapi waktu itu begitu saya nyalain TV, terus si hostnya itu MC-nya bilang, halo, sekarang kita lagi ada di kota Semarang. Padahal saya lagi jogging gitu kan, kota Semarang kan. Teman saya bilang, terus di TV, sekarang kita lagi ada di kota Semarang yang terkenal dengan lumpia Semarangnya. Aduh, Semarang lagi, saya matiin untuk TV. Saya udah mulai nggak enak hati. Tuhan, Jakarta, Jakarta. Pokoknya aku harus pergi ke Jakarta, bukan ke Semarang lagi. Di Semarang ada apa gitu. Udah, terus, udah, diam, udah. Terus tenang, dibawa tenang. Nah, di hari yang sama, saya lipat-lipat baju. Kan lipat-lipat baju dari laundry, terus mau dimasukin ke lemari. Buka plastiknya, lipat-lipat baju. Ada baju yang lipatannya nggak rapi. Akhirnya saya rapikan, saya kebasin dulu. Cerut, gitu. Dari kerahnya ini kan ada lipatan kerah ya, itu baju berkerah juga. Satu lembar jatuh, jatuh gitu. Terus saya lihat satu lembar itu, ternyata begitu saya lihat tulisannya, Semarang. Akhirnya saya taruh itu lembaran. Terus saya berdoa, ya Tuhan, apa yang kau mau saya untuk ke Semarang? Please let us know, jangan main pasol, jangan main teka-teki, udah ngobrol aja, ngomong langsung ke saya gitu. Akhirnya saya browsing dan lain sebagainya, ternyata ada pada zaman itu ya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak sekolahnya. Ada sekolah Rasuli di sana, di School of Arts. Akhirnya saya ke sana, dalam artian ke sana itu ada pikiran saya ke sana dulu, didoakan. Terus nggak tahu gimana, Roh Kudus itu kayak menuntut saya, coba deh apply. Jadi saya apply, saudara. Padahal saya udah deal loh sama Jakarta nih. Saya apply, saya kirim suratnya tuh ke Semarang. Terus begitu saya tunggu balasan ya, tunggu balasan ini duluan mana. Pokoknya kalau Semarang duluan ini ya udah mau apa lagi. Aku harus ngomong deh ke keluargaku kalau aku harus ke Semarang, tapi mereka bakal ngomong apa ya gitu. Udah dikuliahin jauh-jauh sampai ke Australia, terus pulang-pulang masuk asrama Rasuli gitu. Terus itu sudah sangat mepet sekali dengan keberangkatan saya ke Jakarta. Tiba-tiba ada surat ke rumah saya, datang, saya buka. Selamat Anda diterima di sekolah Rasuli ini dan bla 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 bla. Siapkan keberangkatan di bulan April kalau nggak salah, di bulan April dan lain sebagainya. Loh, kok diterima ya? Waduh, saya kayak gitu, saudara. Terus saya bilang, oh nanti bulan April. Kalau misalnya aku harus merencanakan, kan saya orangnya terencana, well planned gitu. Saya nggak suka sesuatu yang nggak terencana. Kalau misalnya masih bulan April, apa aku pergi dulu ke Jakarta, ngomong, terus nanti balik ke Semarang, itu nggak mungkin. Itu kayaknya kayak kurang bagus lah, kurang bagus dalam artian masa cuman shoot ke Jakarta gitu terus oke, bye-bye gitu. Akhirnya saya juga berdoa lagi minta Tuhan untuk mengisi waktuku sampai bulan April ini apa seperti itu. Terus saya ketemu lagi dengan orang. Jadi ya saudara, kalau Tuhan udah panggil saudara, Tuhan itu pasti akan mempertemukan orang-orang yang tiba-tiba akan kasih suggest ini, terus tiba-tiba ngomong apa, terus nanti saudara melihat ada sign apa, tanda apa, seperti itu. Nah, itu akan sangat membantu sekali, karena kita kan human ya, kita manusia, kita butuh banget guidance, selain guidance-nya dari kita sendiri yang berdoa, intimasi, tapi kita juga butuh guidance dengan orang-orang sekitar kita. Ketemu lagi waktu itu WL senior, Dek, kamu itu loh, sudah singer, habis gini dikader jadi WL. Harusnya kamu itu ikutlah short course gitu atau sekolah yang sekolah WL atau apa gitu. Di mana Kak ada sekolah WL di Indonesia? Kalau di luar negeri sih ada. Ada tuh di Bandung gitu. Di Bandung, iya ada di Bandung. Proskuneo namanya, School of Prayer.
praise and worship, ya seperti itu, SOPW. Nggak pernah dengar waktu itu saya gitu ya. Browsing. Tapi kalau itu tumpang tindih waktunya sama sekolah rasuli saya nggak bisa ikut. Ternyata saudara, sewaktu saya cari info segala macem, waktunya exactly ya, masuk, begitu dia lulus, langsung masuk ke sekolah rasuli. Jadi kayak udah ditata gitu, terus kayak gitu. Dan saya mulai tambah deg-degan gitu, waduh ini beneran nih, aku masuk sekolah WL dulu baru sekolah rasuli, terus Jakarta kok gimana, itu impian loh dari kecil. Kalau misalnya ngeliat film yang tentang independent women, successful career women, itu kan waduh itu impian sekali, membahagiakan keluarga dan lainnya. Tuhan, gimana ini, terus akhirnya saya memberanikan diri pulang ke kota asal saya, ke orang tua saya. Saya ngomong em, di dinner, waktu itu dinner. Gimana rasanya coba? Saudara bayangin, rasanya saya harus ngomong ke orang tua yang menyekolahkan saya dengan ekspektasi yang seperti itu. Kayak ngomong, Pak Ama, sorry, ada waktunya sebentar aku mau ngomong, bisa nggak keberangkatanku ke Jakarta dipending dulu gitu, dipending berapa lama? Ya mungkin setahun, tapi aku harus ingetin, mimpimu gini loh, ya setahun 2 tahun gitu. Oke, ngapain gitu? Aku mau masuk asrama. Asrama apa gitu? Nggak capek tak kamu sekolah gitu ya? Asrama ya kayak sekolah kayak WL gitu vokal WL. Terus satunya lagi kayak prophetic evangelism gitu, sekolah rasuli. Di mana? Satunya di Bandung, satunya di Semarang, School of Acts gitu, TSOA. Apa itu? Mempelajari apa ya? Singkat cerita saya jelasin gini. Terus aku dapat mimpi. Kamu tuh paling habis lihat film gitu ya, lihat film kebawa mimpi. Ingat-ingat itu alam bawah sadar kebawa mimpi. Enggak, Mam. Ini terus saya jelasin waktu jogging, waktu apa namanya lihat TV, lipat-lipat baju. Itu coincidence, itu kebetulan. Tapi akhirnya dengan berbagai pertimbangan saya minta waktu 1 atau 2 tahun. eh Orang tua saya bilang, oke, nggak apa-apa. Tapi gimana kamu sama bosmu yang di Jakarta gimana? Ya udah, aku harus terbang, aku harus ngomong baik-baik. Karena kan pas diterima baik-baik, masa pamitnya nggak pamit baik-baik, just by phone, nggak sopan. Ya udah. Jadi mereka heran sih. My parents sempat heran, but you know, ya kemurahan Tuhan juga. Akhirnya saya diizinkan, ya udah coba setahun 2 tahun dulu. Tuhan pasti akan kasih kamu kesempatan lagi di career. Kalaupun misalnya nggak ada, ya bisa lah bisnis keluarga kamu taking care. Oke, gitu. Terus singkat cerita saya ke Jakarta. Saya ya deg-degan ya, gimana pun juga kan orang ini bakal berubah pikiran nggak ya, persepsinya tentang saya, integritas saya, dan lain sebagainya. Ya namanya orang masih muda ya, waktu itu ya, masih muda. Jadi pasti kan pikirannya orang lain mikirnya aku gimana ya, orang lain mikirnya aku gimana, kan pasti kayak gitu. Sekarang aja yang nonton YouTube saya ini juga pasti masih banyak yang berpikiran pikirannya orang lain ke aku gimana ya, pendapatnya orang lain ke gimana ya. Ya itu penting juga saudara, tetapi yang paling penting itu adalah pendapatnya Tuhan tentang Anda, tentang kita, seperti itu. Dan akhirnya saya nunggu antri lama gitu untuk ketemu dia, terus ketarisnya ngomong, oke, beliau bisa ditemuin, udah ditemuin. Udah saya jelaskan gini. Terus beliaunya tanya, are you sure dengan keputusanmu? Iya, yakin. Yakin banget atau hanya kamu ini mungkin terlibat sesuatu jadi kamu di brainwash? Enggak, ini bukan brainwash, ini panggilan. Bagaimana kamu tahu itu panggilan? Ya, karena saya ceritakan, saya mendapatkan visi dan mimpi, terus hati ini rasanya deg-degan terus, dalam artian kepikiran terus, seperti itu. Terus beliau sampaikan, itu mungkin pengaruh hormon, karena kamu ini kan masih mau entry level, adventurisme tuh gede banget, perasaan apa, jiwa petualangannya. Jadi itu wajar untuk orang-orang seusiamu. Enggak, ini betul-betul. Jadi saya mengucapkan minta maaf, terima kasih kesempatannya dan lainnya. Dan beliau bilang, aduh, padahal kamu itu salah satu yang bakal tak kader gitu ya. Saya kader.
saya tuh mengkader kamu itu sebagai apa gitu, sebagai pendekar. Lah kok kamu mau jadi pendeta gitu? Saya diem aja. Ya udah gitu. Karena setiap mau tanda tangan kontrak itu sayanya pas lagi pelayanan atau beliaunya pas lagi ke Paris. Jadi gini terus gitu ya jadwalnya. Justru jadwalnya ketemu pas saya pamit mau nggak jadi masuk. Akhirnya dia bilang, ya udahlah, kau kejar itu kamu punya impian. Tapi kalau misalnya just in case kamu dapati apa yang kamu hidupi ini ternyata bukan panggilanmu, you always have your table here. Maksudnya mereka akan tetap mau untuk saya balik bersama mereka gitu. Oke, ya terima kasih banyak. Wah, lega sekali. Orang tua beres, terus calon tempat kerja juga beres. Udah, akhirnya saya masuk asrama gitu. Masuk asrama, dilatih WL gitu ya. Terus lulus dari sana, langsung lagi masuk asrama ke Semarang, dilatih prophetic evangelism gitu ya. Saya itu juga nggak nyangka loh saudara, maksudnya kan apa ya, dia kehidupan asrama mungkin dari saudara yang pernah hidup di asrama tahu lah ya, bangun harus subuh, terus harus kerja bakti, terus harus ada jam olahraganya, makanan asrama kayak apa, tahu kan? Terus bahkan salah satu asrama ini juga ada yang strict gitu ya, nggak boleh berbicara dengan lawan jenis, itu ada juga peraturan seperti itu. Jadi kami kalau lagi pas mau uh, collaboration gitu, izin dulu berbicara. Oh, strict sekali. Makanya itu kenapa kadang-kadang saya menjadi disiplin gitu ya, strict gitu, karena mungkin dididiknya seperti itu. Nah, singkat cerita, begitu udah lulus dari sekolah WL dan sekolah Rasuli ini, saya kembalilah ke Jawa Timur, ke Kota Malang waktu itu. Terus ternyata sudah menanti gitu beberapa jadwal. Dan pada saat itu ada Bapak Gembala yang tahu, oh sudah pulang. Iya, yaudah aku kepingin tahu hasilmu sekolah, coba WL gitu. Terus akhirnya pelayanan jadi WL. Jadi saudara, awal mula pelayanan saya kan tadi pembawa payung ya, pembawa payung. Di ini dengan senang hati aja, bawa payung, terus habis itu uh, penerjemah, terus udah beberapa kali singer gitu. spin off-nya nih, kisah spin off-nya pada saat saya di Australia kan saya kerja juga tuh, bawa uang di convert ke rupiah, hasilnya banyak kan, hasil uang kerja, uang nabung di sana. Dan saya salah investasi gitu. Akhirnya uang itu habis gitu ya, bangkrut saya. Saya salah investasi, tapi saya nggak ngomong ke orang tua saya, kan itu juga uang saya sendiri dan malu lah ya ngomong ke orang tua. Padahal saya tinggal ngomong aja, Mom, Dad, I'm running out of money dan lain sebagainya. Mereka pasti bantu lah. Tapi ya namanya orang punya idealismenya sendiri, udah di sekolah yang jauh-jauh, masa pulang terus gagal gitu kan? Enggak juga. Jadi saya tuh sebetulnya di persimpangan antara itu sudah karir yang gemilang, mengejar ketertinggalan saya habis salah investasi tadi, atau di sini yang saya nggak tahu mau jadi apa. Akhirnya ternyata udah sering WL. Jadi habis dari bawa payung, terus jadi penerjemah, terus singer, terus habis itu WL. Terus akhirnya saya terlibat lebih dalam di pelayanan yang tadinya hampir 1 tahun saya habiskan untuk asrama ini ya. Ternyata plus 1 tahun lagi saya udah terlibat di pelayanan, ini itu 2 tahun. Terus saya diingatkan 2 tahun. Awal mula tadi mimpi kan 2 tahun. Nah, itu saya di persimpangan lagi. Panggilan Tuhan ini gimana nih? Apakah ini sudah enough seperti ini? Atau saya terus gitu? Ternyata, saudara, akhirnya singkat cerita, lebih bablas 2 tahun. Yang tadinya Tuhan minta 2 tahun, menjadi 12 tahun, menjadi 13 tahun, menjadi akhirnya sampai sekarang gitu. Dan saya melayani selain jadi WL di tahun 2015, Tuhan itu baik banget waktu kami KKR di mana itu ya, Palu, Palu atau Lampung ya, saya nggak ingat saudara, Palu atau Lampung, pokoknya ada Kak Jacqueline Selose waktu itu. Kak Jacqueline Selose itu diundang di KKR itu sebagai
apa namanya, artis rohaninya gitu. Nah, saya WL di situ. Terus selesai KKR, Kak Jacqueline Selosai bilang ke aku, Magdalena, eh, kamu WL, saya sangat diberkati. Kamu harus buat album rohani gitu. Buat album rohani. Saya dulu kecil aja nyanyi setinggi-tingginya langit itu sudah nervous. Nyanyi Holy Night di SMA nervous gitu. Pokoknya yang mengeluarkan suara itu saya I don't know, sometimes just tek, 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 tek. And then Holy Spirit, Roh Kudus mengingatkan saya bahwa it's not about you. Stop it. It's not about you, it's about Jesus gitu. Jadi, oh iya iya iya. Jadi kalau misalnya Tuhan udah kayak appointed you gitu ya, nunjuk kita, Tuhan itu pasti akan memperlengkapi kita, memberi kita anugerah untuk kita bisa carry on gitu, menyelaraskan dengan kehendak hatinya, kerinduan hatinya, dan akhirnya okay, it's not about me, it's about Jesus. Kalau memang Tuhan mau saya buat album rohani, saya akan melangkah gitu. Ternyata, saudara, uh, dari kisah saya ini ya, sepanjang ini tadi yang plot alurnya maju mundur, di tahun 2015 itu saya dipertemukan juga dengan seorang duta Kristus sampai Tuhan dari Amerika, dan saya mendampingi beliau juga selama trip di Indonesia. Saya nerjemahin di pulau ini, di pulau itu, saya nerjemahin segala macem. Terus dia tahu saya juga akan buat album rohani, dan beliau bilang you should do that gitu, karena karunia juga di prophetic. Oh yes yes gitu. Dan ternyata uh, semua itu jalannya kayak diatur gini loh, saudara, diatur seperti ini. Sama seperti kayak saya mau masuk asrama itu kan slot waktunya itu rapi gitu, Tuhan ya kalau ngatur. Wah, luar biasa sekali. Saya dikenalkan dengan arrangernya Kak Jatin Selose. Waktu itu juga dia juga arrangernya Kak Sari Semorangkir segala macam. Terus padahal waktu itu juga saya sedang terlibat sebuah project dengan beberapa orang-orang yang sangat saya hormati di Indonesia gitu ya. Dan ini juggling gitu antara project ini atau rekaman. Jadi saya melakukan dua-duanya gitu. Udah, terus singkat cerita album saya jadi. Album saya jadi itu separuh, ada 12 lagu, separuhnya saya tulis sendiri. Nah itu loh ya, kalau Tuhan berkehendak ya, saya tuh bisa nulis lagu. Saya juga nggak ngerti kok bisa nulis lagu gitu, sarjana commerce bisa nulis lagu. Ada apa namanya, ya Tuhan memang mempersiapkan ya, karena waktu di kelas WL itu juga ada kelas menulis lagu gitu. Saya ingat-ingat ilmu saya yang di situ, minta bantuan Roh Kudus yang tadinya irama itu di meja gini. Oke, terus saya piano cuman bisa kunci C, nggak apa-apa, mulai tulis, bersenandung, kadang mimpi ada lagu, bangun langsung kita ingat-ingat direkam di handphone, gitu. Nah, udah, terus ada satu lagu yang saya tulis, pertama kali saya bisa tulis lagu. Ini, judulnya Sempurna. Denganmu begitu indah, kau layakkan ku sempurna, kasihmu, kuasamu, karyamu dalam hidupku, salibmu yang menjaminku, bilurmu menyembuhkanku, berharga mulia karena pengorbananmu, oh Yesusku. Jadi karya salib Kristus yang telah selesai ya, Tete Lifestyle. Pagi sebentar lagi Paskah ya. Itu lagu yang pertama saya tulis dan saya rekam. CD-nya udah habis ya. Singkat cerita CD itu habis, dan saya ke kota-kota, ke pulau-pulau, habis nyanyi, ada CD. Karena waktu itu kan masih CD kan, 2015 masih CD. Itu tahun peralihan kita semua ke digital ya, tapi waktu itu masih CD. Habis, langsung dalam waktu singkat habis, puji Tuhan banget. Mungkin buat saudara yang nggak sempet dapet CD, saya juga nggak ada kepikiran untuk mencetak lagi, langsung aja di App Store, Play Store, itu ada semua ya, aplikasi streaming. Terus di apa namanya, YouTube juga ada Sempurna, dan di Spotify, di
ya semuanya lah, iTunes itu juga ada. Jadi sempurna Magdalena Sparingga gitu, karya salib Kristus yang sangat sempurna. Terus setelah itu sampai akhirnya detik-detik ini ya sekarang, eh mimpi saya yang ke Jakarta itu tadi, mimpi saya yang menjadi career women dan lain sebagainya, indah sih, impian saya mulai kecil sih, tapi akhirnya saya tidak menjadi itu. Saya tidak menjadi itu. Dan akhirnya sekarang saya menjadi full timer hamba Tuhan, bukan full timer lagi, full life gitu ya, full life gitu. Full life sebagai duta Kristus, dan saya uh, tidak menyesali itu, walaupun memang jalannya seperti ini ya, jalannya seperti ini dalam artian itu, kadang kita kalau di panggilan Tuhan, mungkin ini panggilan antara saya karir dan full time ministry ya. Tapi kalau saudara mungkin saat ini juga panggilannya antara, biasanya yang sering tuh antara bakat atau penghasilan per bulan gitu. Misalnya bakatnya ke musik gitu ya, ke seni, tapi juga ada kerja kantoran gitu. Jadi harus pilih yang mana. Kan itu banyak tuh yang milih seperti itu. Aduh, panggilanku di mana ya? Panggilanku di mana? Sebetulnya panggilan Tuhan itu tidak selalu tentang profesi kita apa. Tapi panggilan Tuhan itu adalah kita menjadi miliknya, kepunyaannya. Dan setelah kita menjadi miliknya, kepunyaannya, kita diselamatkan, Tuhan juga rindu kita menjadi saksinya, memuridkan orang, gitu ya, berbuah, dan buahnya tetap, bukan buah musiman, bukan on off gitu. Dan kalaupun saudara saat ini mungkin posisinya masih on off gitu ya, kayak beribadah atau pelayanan sama Tuhan, pelayanan untuk Tuhan itu kalau pas pas ada waktu, pas nggak sibuk dan lainnya, itu kita sudah mulai berpikiran bahwa waktu untuk Tuhan itu yang terutama gitu. Jadi waktu untuk Tuhan itu bukan sisa waktu, tapi kita menyisihkan waktu, memang make time untuk Tuhan. His Jesus first gitu, dia yang terutama, Tuhan dulu, semuanya itu akan ditambahkan gitu. Jadi kalau misalnya ada saudara yang sampai detik ini bingung panggilannya apa, panggilan Anda adalah dipanggil untuk menjadi milik Kristus, dipanggil, dikasihi, dilayakkan, menerima anugerahnya, dimuliakan, dan setelah itu kita nggak menikmati itu sendiri. Kita tidak menikmati itu sendiri, tetapi kita juga menjadi saksinya. Dan pada saat kita menjadi saksi Kristus, maka Tuhan juga akan semakin memperlengkapi kita untuk kesaksian-kesaksian itu. Jadi apapun sekarang profesi saudara, mungkin ada dokter, ada career women, business women, apapun itu, saudara percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu nggak pernah salah pada saat memanggil saudara. Dulu aja Daud sebelum dia dipanggil menjadi raja yang luar biasa, dia dulu juga menggembalakan 2-3 ekor domba. Terus juga Saul itu dia harusnya sebagai raja itu dia masih punya insecurity gitu, insecurity di dalam hatinya. Terus banyaklah tokoh-tokoh Bible yang Musa juga dipanggil tapi aku gagap dan lainnya. Banyak, tapi Tuhan selalu memampukan, entah kita dipertemukan dengan orang yang tepat untuk memperlengkapi kita juga gitu. Atau Tuhan sendiri yang langsung ngajar kita, didik kita gitu. Dan saya bersyukur sampai detik ini saya bisa terus mengikuti panggilan Tuhan itu di jalan ini. Kalaupun saya mau balik ke karir ya mungkin nggak tahu ya, terlambat atau enggak secara usia, tetapi bukan tentang hal itu sih. Saya sudah ditetapkan di jalan ini dan saya akan terus, beban Tuhan yang ditaruh di saya sekarang itu uh, ke sini, ke arah generasi gitu. Jadi lihat ke anak-anak muda gitu ya, lihat ke anak-anak muda, anak-anak yang masih kecil, remaja, terus habis itu ke wanita. Jadi saya nggak tahu ke depannya ini Tuhan akan bawa saya kemana di bidang apa. Kalau dulu kan awal-awal kan bidangnya udah jelas tuh kayak WL gitu, worshiper. Kita selamanya nanti kalau kita sudah di surga, memang pelayanan yang lain-lain nggak ada ya. Kita akan
hanya akan terus menyembah, menyembah, menyembah seperti itu. Itu adalah pelayanan yang tidak akan pernah berakhir. Khotbah juga pasti akan berakhir nanti kalau di sana. Tapi saat ini yang saya jalani itu hati-hati yang saat ini saya sinergikan ya, sefrekuensi dengan kerinduan hati Tuhan adalah di situ, di generasi, lalu di wanita, dan juga preaching the good news seperti itu. Jadi kalau misalnya pada malam hari ini ada saudara yang mendengar atau melihat tayangan ini dan saudara berada di persimpangan, sadarilah satu, punya intimasi, tanya sama Tuhan, tanya sama pencipta kita ini diciptakan untuk apa gitu ya, jangan tanya sama orang lain dulu gitu, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan gitu ya, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, nggak mengandalkan manusia, apalagi mengandalkan diri sendiri. Jadi seperti saya waktu itu tanya gitu sama Tuhan, tanya sama Tuhan, terus peka gitu, peka dengan sekelilingan kita, karena Tuhan bisa berbicara melalui siapapun, melalui khotbahnya, your pastor, your best friends, even through movies, Tuhan bisa berbicara melalui itu. Pertama, cari Tuhan, kedua, peka, dan yang ketiga, berani melangkah dengan iman ya. Seperti saya waktu melangkah itu kan dengan iman banget itu, sebuah tawaran yang sangat menggiurkan, plus satunya ini melangkah dengan iman. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu menyesal apa enggak? Saya enggak menyesal. Tetapi enggak tahu kalau ditanyain ke orang tua saya ya, karena kan mereka yang menyekolahkan saya. Tapi saya berharap sih orang tua saya juga enggak menyesal. Enggak menyesalkan saya akhirnya jadi duta Kristus seperti itu. Dan ya saudara juga seperti itu ya, melangkah dengan iman. Apapun itu, enggak harus pilihan antara karir atau full time ministry. Mungkin saudara sekarang sedang berada di persimpangan untuk menentukan apa misalnya jurusan kuliah gitu. Panggilan Tuhan apa ya? Panggilan Tuhan apa? Tuhan kan pasti udah taruh di sini kerinduan hati kita seperti apa, dan yang membuat it stirs your heart gitu, mengaduk-ngaduk hati kita seperti sesuatu yang membuat kita kayak tergugah gitu untuk melakukan. Kalau misalnya seperti saya ini, kalaupun saya nggak berkarir kalaupun saya nggak menjadi duta Kristus full life gitu ya, mungkin saya akan berkarir di bidang jasa, saudara. Karena hati saya tuh cenderung kayak want to help people, untuk melayani orang, to be there for others, seperti itu. Jadi, saudara cari Tuhan dulu, yang kedua peka terhadap semua tuntunannya, ketiga berani melangkah, dan kalau sudah berani melangkah, upgrade your skill, seperti itu. Kayak saya kemarin, waktu itu mau nyanyi aja sekolah dulu gitu. Nggak harus ya sekolah, saudara. Mungkin saudara di sini kan sudah zaman YouTube, bisa semua belajar apa aja. Yang penting saudara upgrade your skill. Upgrade your skill and like practice. Praktisnya yang beneran, jangan praktis asal-asalan. Segala sesuatu akan menjadi lebih baik kalau saudara udah terbiasa melakukannya. Dan begitu saudara sudah settle, yang terakhir, pastikan always humble. Ayat penutup saya di Amsal 22 ayatnya yang keempat, karena kebetulan itu ayat pegangan saya juga gitu ya, bukan karena saya ulang tahun di tanggal 22 April. Bukan, jadi Amsal 22 ayat 4 itu, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Harusnya itu sih, coba saya buka ya. Iya, betul. Ini saya buka versi IMB. Upah kerendahan hati dan takut akan Yahweh adalah kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Kalau versi terjemahan Indonesia Baru, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, puji Tuhan, makasih Kak Leo udah dibukakan ayatnya. Jadi itulah sedikit cerita tentang saya. Bukan hanya Anda yang memiliki masa-masa galau untuk menentukan masa depan gitu ya, in your mid-20s or 30s, tapi percaya aja tuntunan Tuhan itu nyata kok, nyata sekali. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini
bisa bermanfaat, dan jika saudara sekarang sedang di crossroads, di persimpangan, nggak ada yang bisa menolong Anda selain Tuhan, diri Anda sendiri, dan peka terhadap tuntunannya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Kak Madalena atas kesaksiannya. Luar biasa Sama-sama. ini. Kenapa Kak? Sama-sama, terima kasih kesempatannya. Oh, baik. Ya, kita mungkin sedikit sharing dikit ya Kak, tanya-tanya lah. Karena Ya, Kakak kan sudah mengalami nih. Dan bisa untuk dibagikan juga. Buat teman-teman juga yang mau masuk, monggo nanti saya kasih link ya ininya. Oke, yang saya sedikit ini Kak, apa? Kakak kan udah apa ya? Halo? halo, I'm here. Ya. Ya, yang Ya, mau saya tanyakan kenapa bisa Kak gitu kepikiran untuk melayani Tuhan gitu? Atau Kakak minta sendiri atau gimana ya pada saat itu? kayaknya bukan kepikiran ya, karena kalau saya berjalan dengan my brain, itu pasti yang saya Ya. pikir bukan ministry, tapi I walk with my heart gitu ya, with faith. Jadi sebetulnya bukan karena saya sih, karena saya percaya Tuhan yang udah pilih gitu. Tuhan yang udah pilih, jadi kalaupun saya istilahnya belok-belok gitu ya, kayak udah deh ini aja, itu aja apa, ditarik lagi gitu. Kayak gitu, kayak ada magnetnya. Oh, Bahkan tapi tadi saya lupa bilang, ah, tahun berapa itu ya, saya akhirnya ini ambil ambil S3 counseling, wow. Dr. Ministry in Pastoral Counseling. Akhirnya ke situ, ya udah deh sekalian aja, karena saya nggak bisa ambil DTH ya, karena kan nggak linear kan, STH, Iya ya. MT, DTH gitu. Jadi saya ambilnya gelar profesi di counseling itu tadi, ministry. Yang praktikal lah, karena kalau teologi itu kan biasanya pinter-pinter, hafal ayat, jago debat gitu ya. Hmm, Gitu. Saya lebih ke yang praktikal, ke yang berarti melayani, melayani ya. menyembuhkan gitu, seperti itu. Nah, tadi kan ada Kakak bilang ada impian dari orang tua juga untuk ke sana kan, untuk jadi ini. Tapi akhirnya Kakak ngambil pilihan melayani Tuhan juga Iya, di ini. Itu dari versi Kakak pada saat itu mikirnya gua ngelawan orang tua nggak ya? Nggak begitu atau gimana atau harus harus ini diluruskan atau gimana, Pak? Boleh nggak tipsnya itu buat kita kan kadang jurusan kita beda nih. Keinginan orang tua iya. pengen jadi ini dokter tapi otak kita nggak nyampe ke sekolah dokter gitu kan. Aduh, Iya. asli waktu itu saya ini sih sebetulnya agak deg-degan ya, karena kan mulai kecil gitu, kamu nanti ya kalau udah besar ya jadi orang ya, gitu, gitu terus gitu kan, orang tua Iya, itu. Jadi waktu at that dinner, saya bilang iya. sama Tuhan, kalau misalnya tandanya adalah orang tua saya setuju, berarti memang Tuhan juga berbicara ke orang tua saya seperti itu. Jadi Jadi saya Kakak sendiri memberanikan tidak, diri gitu. iya, saya sendiri nggak mendapat label anak durhaka. Saya nggak mau dong. Iya, iya, iya. Heeh. Jadi saya mau Tuhan, kalau memang ini jalanmu, lembutkan juga hati orang tuaku, lembutkan hati calon bosku yang di Jakarta, dan ya, akhirnya, dan bersyukur banget mereka mengizinkan seperti itu. Oke, berarti memang tanya Tuhan tuh terus ibaratnya koneknya sama Tuhan ya. Ininya kadang kan kita aduh sebenarnya nyeselnya duluan gitu kalau kalau Kakak ini kan udah sempet kadang kita udah jalani nih kuliah 3 tahun tapi otak kita nggak ke situ akhirnya kita ngaku jujur nggak mampu kan udah sayang 3 tahun itu gitu kan. Ininya Ya, berarti ya tanya Tuhan ya. Kalau memang ini pasti dibukakanlah semua gitu kan. ya, Bukan ikut ikut tuntunannya aja. Lagian juga ya. loh ya, saya itu hampir nggak pernah say no to my parents. Misalnya, Oh, kamu sekolah di sini ya, sekolah di situ ya.
jurusan ini ya, jurusan itu. Sebetulnya saya S1 tuh kepinginnya jurusan perhotelan atau komunikasi. Tapi karena di Oh, kota itu pada saat itu belum ada jurusan itu yang bagus dan saya nggak ya, diizinkan keluar kota yang terlalu metropolis gitu. ya. Akhirnya ya udah ekonomi aja yang bisa masuk ke semua jurusan gitu. Ya udah ekonomi yang paling bagus ya di situ gitu di itu kampus itu. Akhirnya Hmm, saya belajar itu. Terus waktu lanjut S2 juga saya sebetulnya nggak kepingin ke kota itu, kepingin ke kota lain. Tapi karena ya biasa lah orang tua zaman dulu kan nggak ngelepas anak ya. ceweknya ke kota yang terlalu besar gitu, apalagi di kota itu ada sepupu saya, masih ada keluarga, udah di kota itu aja tapi nggak ada jurusan yang aku cari, udah nggak apa-apa ambil Hmm, jurusan commerce aja, ya udah tak turutin gitu kan, saya nurut. Nah tapi giliran yang ini saya nggak tahu dapat keberanian dari mana, minta sama Tuhan lah ya untuk ya, masuk ya. asrama. Baik. Ya, Mm-mm. ya. Jadi kita dapat juga salah satunya tanya tuntunan Tuhan, minta tuntunan Tuhan ya. Jangan segan-segan, takutnya pendem-pendem ya kan. Taunya banyak kayak gitu juga Kak, pengalaman 3 tahun baru wah saya sebenarnya apa nggak nggak ada ke situ, nggak ada pikiran ke sana, ke sekolah ini nggak mampu kan akhirnya jadinya ribut kan gitu ininya. Oh iya iya iya. Gitu gitu. Itu yang ini. Oke, Hmm, kita next next lagi Kak. ya. Saat yang ini kan Kakak akhirnya, melayani Tuhan, terus jadi worship leader, sekolah dan sebagainya gitu kan. Eee, yang saya mau tanyakan, Kakak tuh, saat itu ngerasa, "Kenapa saya bisa di sini nih?" Gitu. Ini ya, nggak ada kepikiran gitu, "Kenapa saya bisa ada di posisi ini ya?" Gitu. Nyatanya gitu, Kak. Sampai sekarang juga kadang masih mikir gitu ya, kok bisa ya jalan hidupku kayak gini. Iya. Kayak gitu kan di S1 ngambil STH gitu ya. Iya, Bukan ya STH itu bukan sok tahu. sekolah teologi I ya. don't know. Hmm, How about you? Ayo, Kak Leo gimana kok bisa hmm. jadi YouTuber? Kan panggilannya kuat Iya kan di sini. iya iya. Heeh. Itu with heart by faith jalan. Jadi kalau udah mulai pikiran seperti itu, tapi kita kan bisa noleh ke belakang. Apa benang merahnya dilihat gitu kan ke Iya, belakang, terus dari tadi kan saya selalu tanya yang di atas gitu kan, tanya pencipta kita, kadang ada orang yang bilang kayak ah kamu terlalu rohani, ah apa-apa tanya Tuhan gitu kan. Ya emang iya kita manusia rohani kan. iya, benar. Mm-mm. Oke. Kalau Iya zaman benar. sekarang sih banyak sih tools yang bisa bantu, ada tes talenta kita, tes Ya, jawatan, itu kan udah ada banyak yang bisa membantu kita. Itu kalau di bidang ministry, kalau di bidang profesional kan udah banyak tuh tes-tes. Kita sebetulnya dikasih Tuhan talenta di mana, bakat di mana gitu. Zaman saya dulu kayaknya kurang banget gitu. iya Mungkin iya ada, tapi nggak nyampe gitu ya ke daerah saya. iya iya benar. Oke Kak, ini ada lagi nih Pak, pertanyaan yang akhirnya kan Kakak melayani Tuhan nih, udah full full time tadi kan, melayani Mulai. Tuhan iya full time iya full dalam sama kayak ini. Nah, pernah nggak sih Kakak ngerasa, jenuh atau ngerasa kecewa saat saat begitu gitu melayani dan sebagainya gimana, Kak? Boleh dong dibagikan? Oh, kecewa nggak pernah. Tapi Mmm, burnout pernah. mmm, Burnout itu apa ya, burnout capek gitu, capek, capek, lelah lelah ya, gitu. Gara-gara gara-garanya itu biasanya kayak kita terlalu sering jadi Marta. mmm, Itu penawarnya, cara mengatasinya ya kita jadi Maria. iya iya iya, Back to oke, the heart of worship. Jadi ya kembali hidup kita ini kan penyembahan kan gitu. Jangan terlalu sibuk dengan program ini, event itu, dan lain sebagainya sampai akhirnya kita lupa gitu ngecas mmm, dengan sumbernya seperti itu. oke oke, siap.
Nah, yang ini lagi, Kak, ini menarik juga nih. Ini kan apalagi sempet, Kakak kan udah melayani Tuhan, terus udah menjalani beberapa melayani Tuhan gitu. Sempet itu juga kena investasi yang bangkrut dan sebagainya. Sempet yang Kakak bilang itu, menurut Kakak apakah ini cobaan atau bagaimana tuh? Apa yang Kakak dapat dari sini? Karena kalau dibilang juga ya benar juga kadang kita kan udah ibaratnya hatinya harus melayani ya udah sabar gitu kan. Ini Ya, kalau udah bilang bilang investasi itu juga investasi yang tabungan gitu lagi tadi Kakak bilang kan. ya, kerja keras. Kerja keras begitu aja ibaratnya kayak harus dari nol lagi kan. Itu gimana biar Heeh. Kakak, ini apalagi sekarang banyak juga nih teman-teman juga yang investasi akhirnya nggak nggak ada hasil dan sebagainya gitu, Kak. Itu kan Kakak Heeh. bisa level ngelewatin langkah step itu gitu. Bisa nggak dibagikan ya? Iya, sebetulnya kita kan pada saat melangkah ke situ, pasti kan kita nggak melangkah bodoh-bodoh kan. Pasti kita juga Ya, udah bikin plan sangat ya. hati-hati sekali gitu kan. Tetapi pada Ya, saat itu memang tiba-tiba aja kondisi kondisi seluruh dunia secara global itu terjun bebas seperti itu. Dan akhirnya waktu itu ada kejadian subprime mortgage itu loh tahun oh, 2008 kalau nggak salah ya itu. Dan itu semua semua secara global itu baik itu bisnis baik itu dunia finance segala macam kan ambruk gitu. mmm, Jadi sehati-hati apapun kita, sometimes ada kalanya masih kena juga. Dan kalau misalnya kita sedang menghadapi hal itu, bisa jadi memang karena kondisi perekonomian global ya, memang baik. ya, Dan yang kedua, memang kita perlu sadari kadang-kadang memang hal-hal yang tidak mengenakan itu terjadi kepada iya, orang-orang baik, bahkan orang-orang iya, pilihan Tuhan. Tetapi yang Tuhan berkata di Ibrani 13 ayat 5b, tidak akan sekali-kali pun aku meninggalkan engkau, tidak akan pernah. Itu yang saya pegang. Itu kalau misalnya diterjemahkan bahasa aslinya ke bahasa Indonesia itu sebetulnya nggak sesingkat itu karena itu mmm, bahasa Yunaninya, Greeknya itu negatif ganda dari kata ome. Coba dibuka buka aja deh. Ibrani 13 ayat 5b. Saya coba ya buka dari sini ya. Ini iya, pegangan nih di dunia sekarang ini yang iya, emang 13 ayat apa tadi, Kak? Ibrani 13 Ayat ayat 5b. 5b ya? Ya, 5 lah nggak apa-apa ayat 5 itu. Ini ayat 5. Saya bacakan Ini ya, masih Kak. oke. Yang Ibrani. Ibrani ya? Mm-mm. Ibrani 13 ayat 13 5 ya? ayat 5. Ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ya, amin. Nah, itu bahasa aslinya itu dari me gitu. Kata tidak Hmm. di situ itu o u spasi me. Itu bahasa Yunani ya, Greka. Artinya itu negatif ganda. It means like will never ever, never never Hmm. never ever. Not not at once, nggak akan pernah sekalipun. No. Jadi kalau misalnya diterjemahkan itu seperti kayak aku sekali-kali pun tidak akan pernah dan tidak akan pernah membiarkan engkau dan aku sekali-kali pun tidak akan pernah dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali pun tidak akan pernah. Jadi sebetulnya kalau diterjemahkan bahasa aslinya itu sepanjang itu. Tuhan itu Yes. ngomong berulang-ulang kali nggak akan pernah meninggalkan kita, membiarkan kita sendiri tidak berdaya. Jadi itu yang saya pegang. Kalau misalnya tadi kondisi global memang lagi nggak oke, Ya. atau kondisi kedua memang hal-hal yang kurang mengenakan sedang terjadi ke kita, percaya firman Tuhan. Sekali-kali pun you are never alone. Dia nggak akan pernah ninggalin Yes. kita. Seperti itu.
Oke, siap. Mhm. Terima kasih Kak ini atas tipsnya ya. Oke, kita ini dulu ya Sama-sama. Kak, dari juga nih dari Naomi ya, Naomi Fashion. Bagaimana cara membuat diri kita layak di mata Tuhan? Karena saya takut saya nggak diterima. Ini agak ini juga sih Kak, ini ya. Ini juga ini. Gimana Kak, pandangan dari Kakak bisa dibagikan? Layak ya. Siapa sih yang layak di hadapan Tuhan? Iya. Kita itu layak bukan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan pun bukan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan ya karena anugerah Tuhan melalui iman. Dan oleh sebab itu kita bisa dilayakkan, kita dibenarkan, kita disucikan. Karena perbuatan baik kita itu seperti kain kotor ya. Kalau misalnya nanti baca di Bible, perbuatan baik manusia, usaha manusia itu seperti kain kotor. Kalau bahasa aslinya sebetulnya itu seperti pembalut gitu loh, sorry to say. Hmm. Jadi kain kotor. Jadi terkutuklah manusia yang mengandalkan usahanya sendiri seperti itu. Jadi kalau ini dari Naomi Fashion, bagaimana cara membuat diri kita layak di mata Tuhan karena saya takut saya nggak diterima. Mulai hari ini hal pertama yang dilakukan, jangan takut tidak Yeah. diterima Tuhan. Fear-nya itu dihilangi dulu. Dalam Bible, kata fear not, jangan takut, itu at least itu 360 kali diucapkan. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Bayangin selama setahun kita setiap hari punya amunisi tuh. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Seperti itu. Dan yang kedua, pertama tadi jangan takut. Yang kedua, sadarilah bahwa kita ini diselamatkan karena anugerah. Kita Amin. bukan melayakkan diri kita sendiri, tetapi kita dilayakkan Tuhan. Jadi yang melayakkan kita adalah karya salib Yesus yang sudah menebus kita yang manusia berdosa ini. Yesus bukan menebus dosa loh, bukan. Yesus menebus manusia dari hukuman dosa. Seperti itu. Ngapain dosa ditebus? Justru kita manusia yang tadinya berdosa yang harus menerima hukuman dosa ini ditebus, dibayar lunas. Lunas dengan darah Yesus di kayu salib, bukan dengan deposito. Dengan darahnya di kayu salib. Ya, lunas, tuntas. Tetelestai. Jadi, Naomi, you are worthy, you are saved, you are justified, you are dibenarkan, dan kau dilayakkan. Jadi mulai sekarang jangan takut lagi, tetapi lihatlah dirimu seperti Yesus melihatmu. Seperti itu. Oke. Oke, Nomi itu tadi udah dijawab sama Kak Madalena ya. Udah mantap ini. Sangat memberkati kita juga. Baik. Baik, berarti next bikin lagu lagi nih, Kak? Wow. Gimana itu lagunya? Apa nih project barunya Minta lagi nih? ilham dulu sama Tuhan. Iya ya. Minta tuntunan Tuhan. Iya. Doakan Oke. aja. Iya, Ada nanti sih lagu. Ada sih lagu. Ada Ada lagu lagu. baru. Tapi bukan saya yang buat, saya disuruh nyanyi aja gitu. Oh. Ada kok di YouTube. Magdalena Sparingga udah itu ada lagu barunya. Judulnya Percaya Yesus. Terus satunya lagi Tuhan tolonglah aku. Gitu. Baru beberapa bulan yang lalu ada di YouTube. Di YouTube channel Kakak ya? Enggak, saya belum jadi YouTuber. Ya kan nggak harus jadi YouTuber juga, caranya kan berkarya buat dinikmatin orang-orang ini Kak ya kan. Berarti Iya. publishing dong ibaratnya ya. Kenapa? Yang punya lagunya hanya publishing, nggak ada di YouTube. Ada di YouTube, tapi bukan di YouTube Magdalena Sparingga. Tapi klik aja di YouTube Magdalena Sparingga, Ku Percaya Yesus gitu, itu pasti akan keluar di channel YouTube-nya CC Pastor.
Oh, CC CC Pasto. Pesta. Itu yang 2 lagu terakhir. Kalau lagu-lagu sebelumnya ada yang di channelnya Impact, itu yang duet sama Fandi Krispati. Oh ya, tadi saya Oh, lupa cerita, saya diberi kesempatan sampai duet dengan Fandi Krispati, Fandi Santoso, vokalisnya ya. Krispati. Eh, nah, itu lagu buat Naomi tadi, buat Naomi Fashion tuh apa kalimat-kalimatnya buat jawaban dari pertanyaannya Naomi. Judulnya Anugerahmu Selamatkanku. Anugerahmu selamatkanku ya. Iya. Nanti Nomi Tuh. bisa nih dengerin nih. Anugerahmu selamatkanku. Mm-mm. Oh iya, Impact Musik ya Kak? Iya, Oh iya, aku baru tahu loh ini. iya. eh, Coba Tuhan bawanya sampai kayak gitu loh. Ini ya, iya kan? Itu privilege banget itu buat saya. Mm-mm. Hmm, oke oke oke. Nah ini Nomi nih boleh nih, boleh didengar. Oke, ini apa lagi nih? Titik rohani ya. Takut, jangan khawatir, kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Amin. Baik. Amin. Oke. eh Terima kasih buat Kak Madalena nih sudah memberikan sharing-sharingnya kebaikan Tuhan dalam hidupnya yang bisa dibagikan buat kita. Tadi banyak banget yang kita dapat ya dari Kak Madalena. Ya, ya biarlah terus Kak Madalena bisa memuliakan nama Tuhan juga, apalagi dengan suaranya ya kan. Intinya suaranya. Amin. Saya Amin. baru lihat Instagramnya tadi. Oh iya ini. Ternyata saya kenalnya kan dari John. Saya dengar kesaksian kakak nih. Saya minta nomornya dong gitu. Kasih, cuman nggak begitu dengan karya yang ada ini gitu. Ada ya ada musik ininya. Saya pikir cuman worship leader gitu kan. Ternyata full time juga melayani Tuhan ya kan. Ininya. Amin. Ya, Instagram saya udah seminggu atau 2 minggu belum sempat diupdate. Nanti akan diupdate. Harus sering update ya. Iya, iya baru tadi pas itu namanya. Oh iya, ini. Akhirnya kan saya bisa lihat ininya. Oh, ternyata ini si kakak ini, Kak Madalena. Baik, Kak. Terima Iya, kasih Kak Madalena. Mungkin dengan Kak senang Madalena hati. mau memberi apa eh, kata-kata eh, motivasi atau apa yang mau disampaikan, kesimpulan atau mau memberikan statement terakhirnya sebelum kita tutup. Ya, conclusion statement adalah lagu, lagu ini. Bila engkau tak bersama, Serta ku tak mau berjalan. Ku baru Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Jadi intinya kalau mau jalan harus serta Yesus. Jangan Amin. berani-berani jalan sendiri, harus serta Yesus. Begitu kita jalan serta Yesus, apa tadi Tuhan yang bilang di Ibrani 13 ayat 5, dia sekali-kali pun tidak akan pernah membiarkan kita, meninggalkan kita sendirian gak berdaya. Dia penyertanya sempurna bagi saudara dan saya, dan anugerahnya sempurna bagi saudara dan saya. Jangan takut. Amin. Jangan takut. Amin. Baik. Ya. Baik, terima kasih buat Kak Madalena. Kak Madalena, izin doa penutup boleh ya, Kak? Boleh, boleh. Iya, boleh Kak. Silakan Kak. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sesi YouTube yang luar biasa ini. Terima kasih atas kesempatan ini Tuhan. Dan hamba berdoa untuk seluruh pemirsa YouTube dari channel Gereja YouTube bisa terberkati dengan tayangan ini. Dan secara khusus hamba berdoa untuk Kak Leo dan juga tadi Naomi dan juga Bu Titik yang sempat merespon Tuhan. Kami percaya sebagaimana Engkau telah menyertai hamba-Mu selama ini, penyertaan-Mu pun juga sempurna bagi mereka Tuhan. Hati-Mu ada di hati mereka. Engkau teguhkan setiap jalan yang akan mereka lalui ke depannya Tuhan. Biarlah Engkau pimpin
kami semuanya dalam anugerah-Mu. Perkenanan-Mu ada bagi kami, Tuhan Yesus. Dan biarlah di masa-masa ke depan ini, Tuhan, apapun yang kami lakukan, Engkau restui, Engkau berkati, dan biarlah menjadi suatu kesenangan di hadirat-Mu, Tuhan. Dan biarlah Engkau semakin memperlengkapi kami dengan segala hal yang manis, yang baik, segala hal yang terbaik yang dari surga. Dan kami percaya apapun yang Engkau sudah rancangkan bagi kami, itu adalah yang terbaik, yang paling indah, bahkan jauh lebih indah daripada mimpi terindah ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami percaya beserta-Mu adalah bagian terindah dari hidup ini. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak sekali lagi. Tetap semangat melayani Tuhan Kak. Amin, Tuhan amin. Yesus memberkati ya Kak. Tuhan Yesus memberkati, berkat Tuhan selalu ya untuk Kak Amin. Leo, Gereja YouTube, dan juga semua rekan-rekan. Berkat dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai, kuat kuasa dan pimpinan Roh Kudus, serta kesetiaan Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Terima kasih Kak. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih sudah mengikuti program ini pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Kak Madalena yang telah bersedia untuk berbagi kesaksian kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Saya Leonardo, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.